Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Putri Utami dari NIM C0 B0 B23026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak. Yang pertama adalah timbulnya utang pajak. Utang pajak menurut pasal 1 angka 8 UU Penagihan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Nah, ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assessment System. Yang kedua adalah ajaran material. Ajaran material merupakan utang pajak yang timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Nah, ajaran ini tuh konsisten dengan penerapan Self-Assessment System. Yang kedua adalah penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Nah, penagihan pajak ada yang sifatnya pasif, aktif, maupun seketika dan sekaligus. Yang pertama adalah penagihan pasif. Nah, dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Nah, jika dalam waktu 1 bulan setelah diterbitkannya surat tagihan pajak, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif. Nah, dalam penagihan aktif, fiskus bersama jurusita pajak berperan aktif dalam tindakan sita lelang. Yang ketiga adalah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Tindakan atau langkah yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak: 1. Surat teguran, 2. Surat paksa, 3. Surat sita, 4. Surat lelang. Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Yang pertama adalah dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPN PBM serta bunga penagihan. Nah, itu ada surat tagihan pajak, putusan banding, surat keputusan pemberatan, surat keputusan pembetulan, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak kurang bayar, putusan peninjauan kembali. Kemudian adalah dasar penagihan pajak untuk PBB. Yang pertama adalah surat ketetapan, surat tagihan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang. Hapusnya utang pajak. Ada beberapa alasan yang menyebabkan utang pajak dihapus. Yang pertama adalah pembayaran, yaitu wajib pajak telah membayar semua hutangnya dengan lunas. Yang kedua adalah kompensasi atau restitusi. Wajib pajak ini mempunyai kelebihan pembayaran pajak. Nah, jumlah kelebihan pembayar pajak ini tuh akan dikompensasikan pada pajak-pajak lainnya yang terutang. Yang ketiga adalah kadaluarsa. Nah, ini tuh hak untuk melakukan penagihan pajak itu sudah melewati masanya, yaitu 10 tahun. Yang keempat adalah pembebasan dan penghapusan. Nah, ini dilakukan jika wajib pajak yang menunggak itu telah meninggal ataupun bangkrut dan tidak ada ahli waris, ataupun ia tidak sanggup untuk melunasi utang pajaknya sehingga ia bisa mengajukan keberatan kepada Mahkamah Pengadilan Pajak. Yang kelima adalah penundaan penagihan. Nah, setelah surat keputusan diterbitkan, maka berakhirlah utang pajak ini walaupun hanya sementara. Yang terakhir adalah pengecualian. Di sini pengecualian ini sudah ditulis di dalam UU.
Subjek PPh yang dikecualikan itu adalah Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat negara asing, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Kemudian objek pajak PPh yang dikecualikan adalah bantuan atau sumbangan, hadiah, warisan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya tentang materi mata kuliah perpajakan, yaitu timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.